Pemirsa, ciri khas dari tari tepak keraton ini ditinjau dari struktur gerakannya, diilhami dari pencak keraton Palembang asli. Peninggalan Sultan Mahmud Badarudin II, zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Di Palembang Darussalam, selamat tiba. Kalau untuk sekarang ini penari-penari dari tari tepak keraton itu apakah ada yang terkhusus yang melakukan silat itu hanya dari orang-orang keraton Palembang saja? Apa di luar orang keraton itu tidak diperbolehkan, Bu? Bukan tidak diperbolehkan, ya boleh-boleh saja. Tapi saya terikat janji. Baik. Janji saya kepada guru saya. Guru saya silat itu almarhum Raden Hamid Ternate. Itu guru saya. Saya berjanji bahwa hanya diajarkan kepada, jadi bukan hanya keturunan, tapi siapa yang juga bertugas di kesultanan itu, misalnya keluarganya, panglimanya, keluarga penggawanya, misalnya keluarga dari imamnya, kiainya begitu, Arab misalnya kiainya, boleh itu, tapi masuk dalam lingkungan Kesultanan Palembang. Gitu. Kalau saya di saat ini belum mengajarkannya kepada bukan keturunan, itu saya janji saya kepada guru saya. Ya kalau kelak selanjutnya perkembangan silahkan, sebab di samping pencak silat keraton Palembang asli ada juga pencak lain. Itu boleh saja, tapi khusus yang pencak keraton Palembang asli itu aja yang dipertahankan. Itu amanahnya, Bu, ya? Bahwa itu amanah ya, bahwa amanat. Jadi saya sebagai murid, saya patuhlah kepada guru saya. Sarinya yang asli, harum tawar menari. Sesungguhnya gerakan-gerakan tari tepak keraton memiliki makna-makna tersendiri, seperti gerakan sembah, gerakan tangkis, elang terbang, dan berbagai gerakan lainnya yang dinamakan pencak silat. Ini dimaksudkan agar putri-putri keraton mampu melindungi diri dari musuh. Sementara pelaku silat menggunakan pedang kehormatan sebagai tanda perlindungan. baik, kalau untuk gerakan tari tepak keraton ini sendiri ada makna khusus nggak gitu loh, Bu? Ada Seperti maknanya. Apa? Bisa ceritakan. Nah, misalnya tadi kan saya dinyebutkan kembang dadar. Itu kembang dadar makamnya di Bukit Seguntang ya. Nah, di situ disebutkan ya, kembang dadar pendekar putri, lemah gemulai menari, tuh menyambut tamu berbudi. Bisa mungkin sekalian ditarikan dulu gimana? Pelindung negeri. Misalnya mau ditarikan. Ya bisa mungkin sambil ditarikan juga dengan apa maknanya gitu loh dari gerakan itu sendiri. Gerakannya tuh ya. Jadi ada gerakannya tuh ada yang namanya sembah. Itu bukan, kadang-kadang orang salah pengertian. Sembah itu menyembah, bukan. Maksudnya sembah itu hormat. Hormat kepada tamu yang datang. Tamu yang datang. Jadi bukan menyembah tamu yang datang. Jadi salah kalau tarian itu sampai orang tertunduk-tunduk betul, itu tidak boleh. Yang kita sembah hanya Allah. Jadi bukan tamu itu adalah maksudnya adalah kehormatan, menghormati tamu yang datang. Kemudian ada juga gerakannya yang namanya tangkis. Seperti apa? Bisa dipraktekkan gerakan tangkis itu? Misalnya gerakan tangkis itu berasal dari silat sebenarnya. Kalau ditarik begini misalnya, Ini gerakan tangkis, Bu, ya? Itu kan ini. Itu ya. Ini gerakan apa namanya? Nama gerakannya tadi nama gerakan tangkis. Kalau tangkis itu bisa kalau kita silat tuh kan begini. Ya, tangkis gitu. Gerakan nah, ini tangkis dalam punya. kelembutan. Dibuatkan dalam kelembutan gerak. Iya.
Misalnya ada lagi gerak elang terbang. Seperti Elang apa? terbang itu adalah gerakan khas Sumatera Selatan. Dia harus ada silang dulu. Nah, itu. Nah, ini memerlukan Artinya apa Bu itu Bu? Hah? Arti dari gerakan itu sendiri apa bisa gerakan diceritakan? elang terbang itu bebas. Jadi bebas bergerak gitu. Bebas bergerak dan bersikap, tapi tidak menyalahi norma-norma agama dan adat. Ya, walaupun dia lepas tapi tidak menyalahi norma tadi gitu. di Palembang Darussalam. Untuk menarikan tari tepak keraton ini, maka menjadi kewajiban bagi seluruh penari untuk menjiwai tentang makna dari setiap gerakan tarian, baik itu wiraga, wirama, dan wirasa. Barulah tarian pun menjadi sempurna. Mula kami berperi riwayat Palembang Baru. Hal lain yang wajib dilakukan dalam bagian gerakan tarian ini adalah menyuguhkan tepak siri yang lengkap dengan ramuannya kepada sang tamu kehormatan. Aja berbudi. Pemberian sekapur sirih pada tari tepak keraton berbeda dengan tari sambut lain. Di sini, sang tamu kehormatan dijemput oleh penari pemegang payung dan tombak untuk mencicipi sekapur sirih seulas pinang sebagai tanda penghormatan dan keramatamahan dari masyarakat Kota Palembang. Keraton baru di zaman dahulu. Taman Sari. Selamat datang tamu tercinta. Dialah Ibu Ana Kumari, sang penciptakan tarian ini sempurna dengan alat-alat pengiring musik dalam tari tepak keraton. Tiba kami ucapkan kepada Tuhan. Alat musik yang digunakan adalah biola, akordeon, saksofon, gong, gendang, ketepung, ningnong, dan seruling. Riwayat Selain Iya. pakaian yang mendukung tarian ini, Iya. tentunya juga ada pengiring musik ya dalam tarian ini sendiri. Nah, mereka menggunakan alat musik apa Bu? Dan Oh. berapa personilnya itu ada berapa? Waktu itu ya, waktu itu Emang ada perbedaan antara dulu dan sekarang Bu? enggak ada. Hmm. Enggak ada. Kalau saya. dulu seperti apa? Saya pengiring dulu musiknya? yang digunakan itu adalah biola, biola, seruling, akordeon, saksofon, gendang, kemudian gong, ningnong. Nah, jadi ada 8 jenis alat musik. Bagaimanakah cara mengenakan busana penari Aesan Pak Sangkong? buta besar. Busana tarian tepak keraton, bagian kepala terdiri dari yang pertama adalah sanggul yang disebut dengan gelung malang dengan kembang nindi. Kemudian di belakang gelung malang tersebut ada namanya
kembang ure. Aslinya itu memakai kembang pandan yang terdiri dari bunga cempaka, bunga cempaka mulyo, bunga melati, dan berbagai bunga-bunga yang wangi-wangi. Itu aslinya yang diletakkan di atas pandan. Kemudian pada bagian telinga itu adalah namanya somping. Somping, kemudian di bawah lagi bagian telinga adalah anting-anting. Setelah itu ada gande. Jadi di belakang sanggul tadi ada gande, kemudian dilengkapi dengan cempaka serta sondur yang terbuat daripada emas dan permata intan. Di belakangnya lagi ada kelapo setandan. Kelapo setandan. Kemudian di samping kiri kanan ada keketer, ya. Dan di depan sekali terakhir adalah Pak Sangkong. Pak Sangkong di depan sekali Pak Sangkong, inilah yang namanya Pak Sangkong yang terdiri dari emas dan bermata intan. Nah, sekarang hiasan Pak Sangkong ini bisa juga dimodifikasi, ditambah dengan satu hiasan lagi di belakang sekali, yaitu kembang. Di belakang itu kembang itu bukan kembang lama, tapi itu sudah modifikasi. Inilah busana Pak Sangkong dari tarian Tepak Keraton. Raja berbudi pelindung. Pemirsa, tari Tepak Keraton saat ini menjadi tari kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Tidak heran bila dalam perhelatan pembukaan MTQ Internasional yang diikuti oleh 46 negara, tarian ini menjadi sajian pembuka untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan. Tanda hati tulus. Pemirsa, sudah kita sama-sama saksikan tadi bagaimana sejarah lahirnya dari tari Tepak Keraton serta sosok yang patut kita apresiasi, yaitu sosok penggagas dari tarian ini. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Ella, ini selaku penari dari tari Tepak Keraton ini, lengkap dengan pakaian khas dari Kota Palembang. Ini adalah pakaian yang dikenakan pada saat pertunjukan tarian Tepak Keraton. Dan tentunya tayangan ini juga menyadarkan kita bahwa Kota Palembang kaya akan warisan budaya. Kita selaku generasi muda selain patut bangga dengan warisan budaya tersebut juga harus melestarikannya. Saya Suci Febranti dari TVRI Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.